Shalom Bapak Ibu dimanapun berada. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi khotbah kita pada hari Minggu ini, pada Advent yang ketiga. Sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan mau menerima kebenaran firman-Mu. Ajari kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada Advent yang ketiga ini tertulis di dalam Yesaya 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu engkau akan berkata, "Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermasmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia, baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-soraklah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus, pada Advent yang ketiga ini kita akan berbicara salah satu tema yang menjadi penekanan pada Advent yang ketiga, yaitu bagaimana kita bisa bersukacita, mengalami joy dalam hidup kita. Dan itu akan bisa kita terima dengan firman Tuhan pada saat ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus, firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi berbicara tentang bagaimana sebuah perubahan terjadi dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Ada sebuah situasi di mana bangsa Israel tidak bersukacita menjadi bersukacita, di mana bangsa Israel pada saat itu tidak bergirang menjadi situasi bergirang. Apa yang terjadi pada mereka? Dan dalam situasi yang seperti itu, bagaimana Nabi Yesaya bisa hadir di tengah-tengah mereka, memberikan sebuah pemahaman baru dalam kehidupan mereka. Dan tentu ini juga yang menjadi perenungan kita, Bapak Ibu, di Advent yang ketiga ini, bagaimana kita bisa tetap bergirang dan bersukacita dalam penantian kita akan kedatangan Tuhan kita yang kedua. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus, kalau kita perhatikan bagaimana konteks Nabi Yesaya memberikan gambaran sukacita di tengah-tengah mereka, tentu muncul sebuah pertanyaan, apa yang membuat bangsa Israel tidak bersukacita pada saat itu, tidak bergirang pada saat itu? Dan jawaban itu akan bisa kita ketahui ketika kita mundur sedikit pada nas khotbah kita pada ayat Yesaya 10 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-16. Di sini menceritakan faktor-faktor yang membuat bangsa Israel tidak bersukacita. Beberapa faktor-faktor yang membuat bangsa Israel tidak bersukacita karena bangsa Israel pada saat itu akan menerima sebuah penghukuman. Bangsa Israel akan diserahkan oleh Tuhan. Mereka akan diserahkan di tengah-tengah bangsa Asyur, Mesir, Patros, Ethiopia, Elam, Sinear, Hamat, dan di tempat-tempat yang lain. Singkat cerita, bangsa Israel yang dulu berada dalam sebuah kesatuan, yaitu di Yerusalem, tapi karena ketidaksetiaan mereka akan diserahkan oleh Tuhan. Itu Bapak Ibu, ini akan menjadi sebuah pengalaman yang tidak menyenangkan bagi mereka sebagai sebuah bangsa jauh dari bait Allah, jauh dari tanah kelahiran mereka. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, itulah sedikit gambaran umum apa yang menjadi katakanlah ketidakgirangan bangsa Israel. Nah, dalam situasi yang demikian,
Di sini melalui nas khotbah kita, Yesaya hadir membawa sebuah berita bagaimana supaya bangsa Israel bisa bersukacita pada saat itu. Dan kita akan mendapatkan hal yang menarik, dasar sukacita bangsa Israel pada saat itu, dan itu kelak juga yang menjadi dasar sukacita kita pada Advent yang ketiga pada hari Minggu ini. Disebutkan pada ayatnya, ayat yang ke-1, Yesaya 12 ini, pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Nah, yang menarik, yang pertama yang disampaikan Yesaya di nas ini, ketika dia membuka nas khotbah kita dengan perkataan pada waktu itu, artinya pada waktu kapan? Pada waktu kapan bangsa Israel akan berkata, aku mau bersyukur kepada Tuhan? Tentu pada waktu Tuhan telah memberikan sebuah tindakan nyata dalam kehidupan mereka. Karena ketika bangsa Israel tetap dalam ketidakgerangan mereka, ketidaksukacitaaan mereka, apapun dan bagaimanapun cara mereka untuk bisa bersukacita, mereka tidak akan bisa bersukacita tanpa sebuah tindakan langsung daripada Tuhan. Karena itulah pada nas kita ini dikatakan pada waktu itu, artinya pada waktu Allah memberikan sebuah tindakan yang nyata dalam mereka, yaitu dengan cara walaupun Allah murka terhadap segala dosa mereka, tapi murka Allah itu telah surut. Ada sebuah pengampunan, ada sebuah pemulihan, ada sebuah penghiburan dalam pekerjaan Tuhan yang telah diterima oleh bangsa Israel. Murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi dasar sukacita yang paling utama pada bangsa Israel, bahwa mereka bersukacita karena tindakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tentu Bapak Ibu, ini juga yang sebenarnya yang menjadi perenungan dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa bersukacita pada Advent yang ketiga ini. Banyak hal mungkin yang tidak bisa membuat kita bersukacita, tidak bisa membuat kita bergirang. Banyak faktor-faktor, banyak alasan-alasan yang kita katakan. Dan di antara alasan itu tentu alasan yang paling kita membuat kita tidak bergirang karena kita telah melakukan sebuah tindakan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi pada nas ini Tuhan menyatakan ada berita pengampunan, ada berita pemulihan, bahwa murka Tuhan itu tidak selama-lamanya berada di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel, begitu juga dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan dengan belas kasihannya akan menyurutkan murka itu. Dan kalau kita lihat pada ayat selanjutnya, ini bercerita tentang bagaimana bangsa Israel memberikan sebuah respon akan tindakan Tuhan yang telah menghibur, yang telah menyurutkan murkanya dalam kehidupan mereka. Pada ayat yang kedua, ini ada sebuah ungkapan iman dari bangsa Israel yang menyatakan, sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Ada ungkapan iman sebagai respon dari perbuatan Tuhan. Tentu Bapak Ibu, inilah juga sebenarnya yang menjadi katakanlah pengakuan iman dalam kehidupan kita, bahwa kita mengakui Allah itu menjadi sumber keselamatan dalam kehidupan kita. Dengan menjadikan Allah itu sebagai sumber keselamatan, kita tidak akan gemetar, kita tidak akan pernah kecewa dalam kehidupan kita. Jadi dasarnya begitu jelas. Dasar untuk kita bersukacita karena dalam iman kita mengakui bahwa Allah itu memang benar-benar bisa kita andalkan sebagai keselamatan di dalam hidup kita. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus, dan kalau kita perhatikan lebih jauh lagi pada ayat-ayat selanjutnya dalam teks kita, kegirangan yang telah dialami oleh bangsa Israel itu berdampak dalam sebuah misi. Berdampak dalam sebuah misi yang lebih luas. Dan misi ini bisa kita baca pada ayat yang keempat
sampai ayatnya yang ke-6. Disebutkan, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, dan beritahukanlah perbuatannya. Di mana diberitahukan perbuatan Tuhan ini? Di antara bangsa-bangsa, artinya di luar dari bangsa Israel. Jadi tindakan misi ini bisa mereka lakukan karena mereka sudah berada di dalam sebuah tahap sukacita, kegirangan yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Karena itu mereka tidak bisa tidak akan menyampaikan rasa girang itu dengan sebuah misi yang lebih luas lagi, menyatakan, menyebarluaskan berita tentang Allah itu sebagai sumber keselamatan mereka. Sehingga ketika nas khotbah kita ini ditutup dengan sebuah seruan, berserulah dan bersorak-soraklah, hai penduduk Sion, atau kita pada saat ini. Apa yang menjadi sumber sorak-sorak kita? Sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Ini Injilnya. Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Kadang dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, kita tidak bisa bersuka cita, tidak bisa bergirang karena berpikir Allah itu tidak ada di tengah-tengah kita. Allah itu bisa terasa seperti jauh dalam kehidupan kita. Dan ini sebenarnya hal yang manusiawi, hal yang normal ketika kita misalnya berada dalam sebuah titik, mengalami pergumulan yang demikian katakanlah sulit, yang membuat kita tidak bisa berpikir jernih. Dan di dalam situasi itu kita menyatakan bahwa Allah itu tidak berbuat, tidak peduli, tidak ada di tengah-tengah kita. Padahal firman Tuhan ini dengan tegas menyatakan bahwa Allah yang Maha Kudus, yaitu Allah Israel itu selalu ada di tengah-tengah kehidupan kita. Inilah sebenarnya yang menjadi sumber sukacita di dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu, di dalam Advent yang ketiga ini, beberapa hal yang menjadi pesan rohani kepada kita, bagaimana kita bisa tetap bersukacita, bergirang dalam hidup kita. Ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan atau katakanlah penutup di dalam khotbah kita. Yang pertama, bahwa orang tidak akan bisa bersukacita, orang tidak akan bisa bergirang dalam hidup ini kalau dia memandang kehidupan ini dari sudut pandangnya sendiri. Sama seperti bangsa Israel, mereka harus melihat kehidupan mereka sebagai sebuah bangsa dan melihat itu sebagai sebuah katakanlah sejarah yang harus mereka letakkan dalam rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan ini juga menjadi pesan kepada kita Bapak Ibu. Apapun sebenarnya yang pernah kita alami, situasi-situasi yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam kacamata iman, kita harus mampu untuk melihat bahwa Tuhan ternyata terlibat dalam segala apapun yang kita alami dalam hidup kita, terutama hal yang menyakitkan, hal yang pahit, hal yang bisa membuat kita jatuh dalam hidup ini. Kita percaya bahwa Tuhan tidak akan berdiri jauh dalam kehidupan kita, tetapi akan tetap berada di tengah-tengah kita. Membutuhkan sebuah iman yang demikian dalam untuk bisa sampai kepada tahap yang saya sebutkan tadi. Dan yang kedua, Bapak Ibu, supaya kita bisa tetap bersukacita, bergirang dalam hidup ini, tentu kita juga harus mengamini bahwa Tuhan sudah bekerja dan akan tetap bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan belum selesai. Tuhan belum selesai dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa katakanlah bersukacita, bergirang karena kita menganggap kehidupan kita hanya akan berhenti di titik ini, akan selesai di tahap ini. Padahal sebenarnya kehidupan kita ini dengan begitu banyaknya kompleksitas masalah yang kita hadapi, situasi yang kita hadapi, sering kita melupakan bahwa ternyata Tuhan belum selesai dalam kehidupan kita. Tuhan masih berproses,
Tuhan masih merancang, Tuhan masih merencanakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita mengamini bahwa sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel dalam teks ini, walaupun Allah itu murka, tetapi sesungguhnya pengampunan, pemulihan daripada Tuhan itu lebih besar daripada murka yang Dia lakukan di tengah-tengah bangsa Israel. Dan yang ketiga, sebagai penutup di dalam khotbah kita ini, bahwa dalam kehidupan ini Bapak Ibu, kita bertumbuh dalam sebuah pengalaman-pengalaman yang bisa membuat kita tidak bersuka cita. Tetapi melalui Advent yang ketiga ini, sukacita kita didasarkan pada sesuatu hal yang jauh dari apa yang kita alami dalam kehidupan ini. Kita sudah mengalami kehidupan kita di masa lalu, dan kita menjalani kehidupan kita di masa kini. Tetapi sesungguhnya kehidupan kita ditarik pada kehidupan yang terjadi di masa depan, pada sesuatu yang lebih besar, yang lebih jauh lagi, yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena itu sudah sewajarnya dalam kehidupan kita di masa kini, jangan pernah kita melupakan bahwa ada sebuah kehidupan yang lebih menarik lagi, yang akan menarik kita dalam sebuah situasi yang lebih baik lagi pada hari yang akan datang. Dan Advent yang ketiga ini sebenarnya cukup untuk memampukan kita untuk bisa menyempurnakan sukacita kita dalam penantian kita akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami terima pada saat ini, yang mengajari kami bisa bersuka cita di dalam hidup kami, secara khusus pada Advent yang ketiga ini. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.